Shalom, kita berjumpa kembali dalam channel video YouTube saya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita sama-sama akan belajar tentang iman dan mukjizat. Yang saya maksudkan di sini adalah apakah ada kaitannya antara iman dan mukjizat? Apakah dengan adanya mukjizat itu, maka iman seseorang itu akan menjadi naik? Ya, ini pertanyaannya. Kalau kita pikirkan secara sederhana, memang ada hubungannya antara iman dengan mukjizat. Namun, yang menjadi pertanyaannya atau pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama atau berapa dalam iman mereka akan terus bertumbuh ketika mukjizat itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak dirasakan lagi. Ya, misalnya kalau seorang melihat mukjizat, iman percayanya akan naik atau bertambah karena mereka merasa lebih yakin bahwa apa yang tampak di depan matanya adalah perbuatan dari tangan Tuhan. Mereka merasa lebih yakin kalau Tuhan itu atau Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa dan nyata di dalam kehidupan mereka. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pendapat seperti ini adalah benar? Ya, sehingga banyak umat Kristen yang menginginkan sekali akan adanya mukjizat di dalam sebuah pelayanan. Bahkan mereka menganggap kalau sebuah pelayanan itu tidak mempunyai mukjizat, maka pelayanan tersebut tidak memberkati mereka. Ya, atau katakanlah gembala atau pendetanya tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Ya, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hubungan antara iman dengan mukjizat. Sebelum kita membahas, lebih baik kalau kita mengerti terlebih dahulu tentang arti kata mukjizat, karena banyak sekali orang yang kurang tepat dalam memakai kata mukjizat ini. Menurut KBBI, mukjizat berarti kejadian atau peristiwa ajaib. Ya, peristiwanya harus ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi mukjizat itu adalah suatu peristiwa yang susah diterima oleh akal manusia. Ya, itu baru dikatakan mukjizat. Jadi selama ada kemungkinan dengan memakai akal sehat atau dapat diterima dengan akal sehat, maka itu tidak dapat dikatakan mukjizat. Ya, jadi atau dengan kata lain, ya, kata mukjizat itu berarti suatu peristiwa ya yang tidak berlaku sebagaimana umumnya atau bahkan melawan hukum-hukum alam. Ya, misalnya kalau suatu benda harusnya jatuh ke bawah, tiba-tiba benda itu dilepaskan namun tidak jatuh atau malah naik ke atas. Nah, ini baru disebut dengan mukjizat karena dengan akal pikiran manusia hal itu tidak dapat dicerna. Ya, atau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalau ada seorang yang sakit parah misalnya, ya, tanpa bantuan dokter atau tenaga medis, lalu dia hanya berdoa saja. Ya, ternyata setelah beberapa saat kemudian penyakitnya langsung hilang, langsung sembuh. Ya, ini yang disebut dengan mukjizat. Ya, banyak saya menyaksikan sendiri kejadian bahwa ada orang yang mempunyai kanker payudara misalnya, ya, dia berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba ada suatu peristiwa yang dialaminya, besoknya langsung sembuh, tidak ada lagi ya kanker payudara tersebut. Dicek di medis, ternyata pun sudah hilang. Nah, ini dikatakan mukjizat. Ya, jadi sekali lagi, memang di dalam kesaksian ada yang benar-benar dapat dikategorikan mukjizat, tetapi banyak juga yang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa mukjizat. Ya, misalnya saja ada seseorang yang kelaparan karena tidak punya uang. Ya, tiba-tiba ada seseorang menghampiri dia memberikan makanan. Ya, dan ini tidak dapat dikatakan mukjizat karena ya biasa orang yang lapar itu
ya dia menunjukkan tanda-tanda, misalnya mukanya pucat, badannya lemah, badannya kurus dan seterusnya. Sehingga mungkin ada orang yang iba lalu memberikan dia makanan, ya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin dapat dikatakan melalui berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan seterusnya. Tapi jelas tidak dapat dikatakan mukjizat. Atau contoh lain lagi, misalnya sepasang suami istri yang masih muda, yang mendambakan anaknya, ya, walaupun sudah misalnya perkawinan sudah memasuki 5 atau 10 tahun, mereka masih belum mendapatkan keturunan. Mereka sangat ingin sekali mendapatkan keturunan, ya. Sebagai orang percaya tentu mereka berdoa, tetapi mereka juga melakukan perbuatan lain, misalnya mengunjungi medis, mengunjungi dokter, mengkonsumsi obat-obat yang dapat menyuburkan kandungan ataupun benih daripada sperma dan seterusnya. Lalu tiba-tiba misalnya 2 tahun kemudian mereka dapat mengandung, suami istri tersebut mengandung dan mendapatkan keturunan. Nah, tentu ini tidak dapat dikategorikan mukjizat, ya. Tetapi kalau misalnya dalam peristiwa Abraham dan Sarah, di mana kedua orang ini sudah secara medis, secara akal sehat tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan keturunan karena umur mereka sudah 90 dan 100. Ya, jadi memang sudah tidak mungkin menurut akal sehat kita manusia maupun secara kedokteran mereka tidak dapat menghasilkan keturunan. Namun karena Tuhan yang berfirman, atas kuasa Tuhan mereka bisa menghasilkan atau mendapatkan keturunan. Nah, inilah yang disebut dengan mukjizat. Ya, jadi kita harus membedakannya antara kata mukjizat dengan kata anugerah, berkat, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan seterusnya. Nah, namun kita harus, jadi dengan demikian penting sekali kita harus menempatkan kata mukjizat itu secara tepat untuk memberikan suatu gambaran terhadap suatu peristiwa, ya. Demikian juga misalnya seorang yang cukup parah, yang mungkin oleh tim dokter sudah divonis tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun juga, ya. Namun karena orang itu berdoa terus, hanya berdoa saja, dia tidak memakan obat-obatan, tidak mendapatkan perawatan dari medis, tiba-tiba suatu hari dia sembuh. Nah, inilah yang dapat disebut dengan mukjizat. Dan saya rasa masih banyak contoh-contoh jemaat Tuhan yang bisa sekarang menangkap kapan itu peristiwa disebut suatu mukjizat dan kapan suatu peristiwa bukan atau tidak dapat dikategorikan sebagai suatu mukjizat. Jadi bagaimana sebenarnya kalau kita ingin mendefinisikan mukjizat tersebut, ya? Jadi sesuai dengan definisi itu, maka suatu mukjizat hanya terjadi kalau kuasa Tuhan, ya, tanpa campur tangan manusia. Menurut akal sehat itu tidak mungkin terjadi, namun terjadi juga, harus berlangsung seketika itu juga atau waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maksudnya demikian, kalau orang misalnya yang tadi saya beri contoh, orang yang mempunyai penyakit kanker, dia berdoa, tidak langsung besoknya dia sembuh, tetapi mungkin sebulan kemudian tiba-tiba dia sembuh. Selama sebulan ini dia merasa dipegang mungkin kanker payudara contohnya misalnya, dia masih tetap merasakan adanya kanker payudara tersebut. Namun tiba-tiba setelah 1 bulan kemudian hilang kanker payudara tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan, ya. Tapi lain kalau misalnya kanker payudara, kemudian dia di kemo sebulan, 2 bulan, makan obat, kanker tambah lama, tambah kecil, tambah lama, tambah kecil, terus hilang. Nah, ini bukan mukjizat. Jadi kalau mukjizat, walaupun tidak mungkin seketika itu dihasilkan, tetapi peristiwa hilangnya penyakit itu seketika. Ya, ini yang dikatakan dengan mukjizat. Ya, jadi saya rasa jemaat Tuhan yang terkasih sudah tahu, ya, karena sekarang ini banyak juga kita lihat di sosmed, sosial media, terutama orang-orang yang mendapatkan
karunia penyembuhan itu melakukannya di depan umum, ya saya dalam tidak posisi menghakimi, ya, tetapi yang menjadi pertanyaan, ya tentu apakah itu benar atau tidak, ya. Nah, video inilah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh kepada jemaat Tuhan yang terkasih, apakah itu benar-benar suatu mukjizat atau bukan. Nah, ini tujuannya. Saya tidak mengambil kesimpulan apapun juga, ya. Tetapi jelas kalau misalnya setelah mendapatkan treatment atau perlakuan kesembuhan, lalu penyakitnya masih ada, cuman berkurang sedikit, ini tidak dapat dikatakan mukjizat. Atau sembuh, namun tiba-tiba 2 minggu, sebulan kemudian sakit kembali. Nah, ini juga tidak dapat dikatakan dia sudah menerima suatu mukjizat. Ya, mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Apa itu peristiwa-peristiwa mukjizat apa yang telah dicatat di dalam Alkitab? Ya, saya bagi atas 2, yaitu di dalam Perjanjian Lama dan juga di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama yang paling banyak mengalami mukjizat adalah jelas zaman Musa. Itu luar biasa, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dinyatakan Tuhan untuk bangsa Israel. Kemudian juga Nabi Elia, Nabi Elisa, ya ini yang banyak, ya, yang lain dikit-dikit, ya. Yunus bisa, ya. Kemudian di Perjanjian Baru itu banyak mukjizat yang diperbuat oleh Yesus sendiri ketika masih hidup di dunia ini. Kemudian juga zaman para rasul, ya. Ini banyak juga mukjizat-mukjizat yang dibuat. Nanti saya akan ambil beberapa contohnya. Yang pertama misalnya mengenai Musa. 10 tulah di Mesir, jelas ini juga merupakan atau dapat dikategorikan sebagai suatu mukjizat, ya. Karena merubah air sungai Nil seketika menjadi darah, ini perbuatan yang tiba-tiba tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun dengan seketika dilakukan seperti itu. Demikian juga untuk 9 tulah yang lainnya, itu dapat dikategorikan mukjizat karena semuanya berlawanan. Ya, bagaimana bisa jadi terhujan es, bagaimana tiba-tiba banyak begitu nyamuk, banyak belalang, banyak katak dan seterusnya. Ya, itu jelas. Kemudian bagaimana juga Musa dapat membelah laut Teberau dengan hanya mengangkat sepotong tongkat. Memang atas kuasa Tuhan tentunya yang mendatangkan angin timur, ya. Tetapi maksud saya adalah peristiwa ini dinyatakan melalui Musa. Ya, seketika juga air laut itu tiba-tiba menjadi terbelah dan ini tidak dapat diterima oleh akal sehat, ya. Sampai sekarang pun walaupun zaman kita sudah begini maju, tidak mungkin bisa membelah laut secara cepat, ya. Mungkin membelah laut bisa, tapi membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun, ya. Nah, inilah yang disebut dengan mukjizat. Banyak lagi contoh-contohnya, misalnya juga tiang awan, tiang api, kemudian mana, burung puyuh, air di Meriba dan seterusnya. Dan semuanya ini dapat saya kategorikan sebagai suatu mukjizat, ya, mukjizat yang dinyatakan tentu oleh Tuhan melalui perantaranya yaitu Musa. Kemudian Nabi Elia juga bisa membuat mendatangkan mukjizat. Tentu semuanya ini berdasarkan kuasa atau berasal daripada kuasa Tuhan. Ya, misalnya api yang menyambar di Mesbah karena doa yang dipanjatkan oleh Elia. Ya, hal ini dapat kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Lalu turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Jadi kalau kita baca di dalam peristiwa ini tentu kita mengerti, ya. Banyak nabi-nabi Baal berdoa sampai 1 hari yang penuh berteriak-teriak. Tetapi ternyata Allah atau ilah yang mereka sembah itu tidak berbuat apa-apa terhadap korban bakarannya yang ada di Mesbah. Sedangkan korban bakaran yang di Mesbah Nabi Elia langsung disambar oleh api yang berasal daripada Tuhan. Bahkan dikatakan air pun habis dijilatnya. Padahal kita tahu dengan akal sehat seharusnya kalau api kena air, apinya yang padam. Ya, bukannya air yang kalah tapi apinya yang kalah. Nah, inilah yang disebut dengan suatu mukjizat.
Ya, atau contoh lain misalnya ketika Nabi Elia berdoa kepada Tuhan untuk tidak menurunkan hujan dan menurunkan hujan pada waktunya. Ya, ini juga disebut suatu mukjizat karena manusia itu tidak mempunyai kontrol terhadap hujan. Ya, memang sekarang bisa dibuat hujan buatan, ya. Tapi yang saya maksudkan adalah manusia mengontrol bagaimana kalau tidak ada teknologi, ya, dengan berdoa, dengan berkata-kata seperti pada zaman Nabi Elia, ya. Kemudian kita lihat Nabi Elisa selanjutnya, ya. Nabi Elisa juga pernah membuat mukjizat, ya. Tentu semuanya saya katakan berdasarkan kuasa Tuhan, ya. Dia di mana di janda di Sarfat, di mana seorang janda yang ditinggal oleh suaminya yang meninggal oleh hutang, tetapi janda tersebut disuruh atau diperintah oleh Nabi Elisa untuk mengambil bejana-bejana yang nanti akan diisikan minyak. Nah, mukjizatnya adalah bagaimana mungkin sebuah buli-buli dapat mengisi bejana yang begitu banyak sampai penuh. Ya, di akal manusia ini tidak dapat dicerna, ya. Kalau toh misalnya buli-buli itu besar, mungkin katakanlah 5 bejana habis airnya, terbatas. Ya, tapi kalau tidak terbatas, nah inilah yang dikatakan mukjizat. Manusia tidak mampu melakukannya. Ya, ini yang dimaksud dengan mukjizat. Demikian juga misalnya Nabi Elisa berdoa untuk sepasang suami istri yang sudah tua. Yang tadi saya beri contoh, ya, yang sudah tua, yang menurut pikiran manusia ini atau tim medis sekarang ini tidak mungkin dapat mempunyai anak. Tetapi ternyata setelah didoakan, dinubuatkan oleh Nabi Elisa, kedua pasangan itu dapat menghasilkan anak. Bahkan anaknya yang ketika mati masih bisa juga dibangkitkan kembali. Ya, demikian juga misalnya dengan peristiwa Naaman. Naaman yang menderita penyakit kusta datang kepada Nabi Elisa juga demikian. Disuruh atau diperintah untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali berendam. Ya, ternyata juga hilang kustanya. Ya, kalau tidak ada mukjizat, kalau kita misalnya menderita kusta, kita mau merendam dimanapun juga, ya sebanyak 100 kali sekalipun tidak akan seketika itu juga sembuh. Ya, mungkin perlahan-lahan akan sembuh mungkin karena ya katakanlah air tersebut diberikan obat-obatan, ya. Tetapi di sungai Yordan yang jelas kita tahu bahwa sungai Yordan itu tidak mempunyai khasiat apapun juga. Artinya itu hanya air yang normal saja. Namun ternyata air normal itu bisa menyembuhkan penyakit daripada Naaman, ya. Dan masih banyak sekali kalau kita mau mencari mukjizat-mukjizat yang ada dalam perjanjian lama. Ya, karena waktu juga, ya. Jadi maka sekarang kita akan memasuki perjanjian baru. Ya, mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Kalau oleh Yesus kita tahu, ya, dimulai dari air dirubah menjadi anggur. Ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang kusta, orang tuli. Ya, bahkan dia juga bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dan banyak juga mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Ya, misalnya 5 roti dan 2 ikan itu juga mukjizat, banyak sekali, ya. Ya. Nah, kalau kita lihat semua apa yang dilakukan oleh Yesus tadi juga seketika orang buta didoakan atau meludah ke tanah, Yesus kemudian diaduk-aduk tanah terus ditempelkan, kemudian orang tersebut disuruh cuci, langsung melihat, ya, tidak perlu butuh waktu lama. Nah, ini yang disebut dengan mukjizat, ya, dan itu tidak akan kembali lagi, ya. Orang-orang yang sudah penyakit kusta yang sudah disembuhkan oleh Yesus tidak akan kembali lagi penyakit kustanya, ya kan, mereka sembuh dari kusta selama-lamanya. Kemudian di zaman para rasul kita lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Jadi rasul-rasul ini memang tidak disebut satu persatu, melakukan banyak tanda, banyak nubuat dan juga mukjizat, ya. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, ya. Kemudian oleh Petrus khusus misalnya di Kisah Para Rasul 5 dan 15 sampai 16. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya
mengenai salah seorang dari mereka. 16. Dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu oleh roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Jadi kita lihat betapa dahsyatnya mukjizat yang diperlihatkan oleh Tuhan melalui Rasul Petrus ini. Semua orang dikatakan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena bayangan Petrus saja bisa sembuh. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kalau ada orang sekarang yang mau mencoba, ya misalnya dengan bayangannya bisa menyembuhkan orang, tentu tidak mudah. Ya, bisa saya yakin karena kuasa Tuhan masih berlaku. Tetapi yang saya maksudkan tidak mungkin kalau hidup kita tidak seperti Rasul Petrus. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Ya, kemudian kita lihat Petrus juga banyak menyembuhkan berbagai masalah. Misalnya ketika Petrus ingin beribadah di bait Allah, dia menyembuhkan orang lumpuh, misalnya yaitu di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Membangkitkan orang mati yaitu Dorcas, Kisah 9 ayat 40. Menyembuhkan Eneas yang lumpuh, ya Kisah Para Rasul 9 ayat 34, ya. Kemudian ada Paulus. Paulus juga hebat dalam membuat mukjizat, ya. Menyembuhkan orang lumpuh di Listra, Kisah Para Rasul 14 ayat 9. Merobohkan penjara dengan puji-pujian, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Membangkitkan orang mati yaitu Eutikus yang jatuh dari jendela, ya Kisah Para Rasul 20 ayat 9 dan 10 sampai 10. Dan masih banyak yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan satu tangan bekasnya saja juga menyembuhkan penyakit. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 11 sampai 12. Oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Alkitab bahkan mencatat, firman Tuhan mencatat bahwa Paulus itu mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Itulah sebabnya walaupun Paulus tidak termasuk di antara 12 rasul, dia boleh dipanggil juga atau disederajatkan dengan para rasul, ya. Mengapa? Ya ini keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ya 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Jadi kalau kita melihat antara Rasul Petrus dengan Rasul Paulus ini banyak persamaannya. Kalau tadi dengan bayangannya Petrus dapat menyembuhkan penyakit orang, nah sedangkan Paulus dengan sapu tangan atau kain bekas kainnya, ya. Nah, hal ini juga banyak ditiru oleh orang-orang atau hamba Tuhan yang di mimbar, ya, memakai baju jubah kemudian disebarkan terus pura-pura semua pada roboh. Nah, ini hati-hati, ya. Saya katakan buru-buru roboh, kenapa? Saya yakin dan percaya tidak mungkin orang yang hidupnya tidak seperti Rasul Paulus, yang tidak mendapat perkenanan seperti Rasul Paulus, bisa melakukan hal yang seperti Rasul Paulus. Dan ini biasa disebut dengan settingan. Nanti akan saya bahas juga itu, ya. Jadi saya tidak mengingkari bahwa memang berbagai alat yang dipergunakan oleh orang yang kudus, orang yang punya hidup, mempunyai kekuatan mukjizat, memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Tetapi hendaklah juga semua kuasa itu tidak dipertontonkan untuk menyatakan kemuliaan daripada orang yang melakukan. Ya, nanti sekarang kita akan bahas, ya. Nah, demikianlah contoh-contoh peristiwa yang dapat dikategorikan mukjizat di dalam Injil. Nah, setelah kita mengetahui berbagai mukjizat, maka kita sekarang dapat mengambil kesimpulan, ya, tanda-tanda mukjizat itu apa sih sebenarnya, atau unsur-unsur apa yang harus dipenuhi, faktor-faktor apa yang harus ada di dalam suatu peristiwa untuk dikatakan sebuah mukjizat. Yang pertama tentu kuasa Allah yang sedang dinyatakan. Tadi beberapa ayat sudah dinyatakan bahwa dengan kuasa Tuhan atau Allah. Kita lihat di Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat
menyembuhkan orang sakit. Ya, inilah buktinya bahwa kalau ada mukjizat, maka kuasa Tuhan itu sedang dinyatakan. Untuk siapa? Jelas untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan orang yang dipakai sebagai perantara. Ya, nah sekarang banyak orang-orang hamba-hamba yang merasa hamba Tuhan di mimbar, ya terutama di video-video Afrika, ya mereka bertindak seakan-akan mereka adalah Tuhan. Ya, mereka bisa berbuat apa saja untuk membuat suatu dalam tanda kutip mukjizat. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa mukjizat itu hanya bisa dilakukan karena kuasa Allah, ya. Karena mukjizat ini biasanya bertentangan dengan alam pikiran yang normal atau nalar pikiran manusia atau hukum-hukum yang normal, ya. Tadi misalnya saya katakan di Lukas 5 ayat 17, ya itu menceritakan tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus, di mana diceritakan bahwa seorang lumpuh yang hendak disembuhkan, ya. Kalau kita baca ceritanya, walaupun begitu banyak manusia yang berkumpul pada saat itu, namun karena mereka percaya bahwa hanya Yesus yang mampu menyembuhkannya, ya, sebagai manusia biasa, karena Yesus sudah berperan sebagai anak Allah yang hidup di dunia ini, maka dia 100% manusia, 100% Allah juga. Tapi yang 100% Allah itu tidak pernah atau jarang sekali ditonjolkan. Tapi yang justru 100% manusia inilah yang ditonjolkan. Jadi untuk itulah jangan heran kalau Yesus sebagai manusia juga berdoa kepada Allah Bapa untuk memohon kuasa atau memohon persetujuan atau memohon bantuannya. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan contoh kepada kita, kepada manusia, bahwa ini loh caranya kalau mau mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Ya, bukan berarti Tuhan itu, Yesus itu tidak berkuasa. Yesus sangat berkuasa. Ya, jadi di dalam membaca suatu Alkitab untuk membuat suatu penafsiran, kita juga harus melihat ayat-ayat atau tujuan-tujuan lain atau pasal-pasal lain yang sudah menggambarkan peristiwa tersebut. Tidak bisa sepotong ayat ini saja yang diambil. Ya, kalau dipotong sepotong ayat ini saja yang diambil, jelas akan sesat. Ya, saya katakan. Ya, jadi sekali lagi tujuannya adalah, di samping tujuannya itu menyatakan bagaimana cara kita berdoa atau memohon mukjizat kepada Allah. Nah, tujuan lain adalah juga memberikan bukti bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas semesta alam ini, dan Tuhan yang maha segala-galanya. Jadi mukjizat itu dinyatakan bukan tanpa suatu alasan atau sekedar perbuatan yang sia-sia. Misalnya Allah hanya untuk menunjukkan, oh ini loh saya berkuasa maka saya berbuat itu. Oh tidak. Ya, kekuasaan Allah itu tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan adanya di kitab Kejadian penciptaan alam semesta ini sudah jauh menyatakan kuasa daripada Allah. Ya, tidak perlu Allah membuat mukjizat-mukjizat kecil. Ya, bumi, langit, surga, semua kehidupan alam semesta ini diciptakan dalam waktu 6 hari saja kok. Bagaimana Allah perlu membuktikan kuasanya lagi? Tidak perlu. Ya, namun sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa yang ingin Allah tunjukkan adalah bahwa ini loh penyertaan Allah di dalam kehidupan umatnya. Ya, jadi sekali lagi Tuhan tentu mempunyai misi. Saya adalah orang yang sangat percaya setiap tindakan Tuhan, apakah itu mukjizat, apakah itu pertolongan, apakah itu berkat yang luar biasa, apakah itu penglihatan, apakah itu adalah apalagi pengangkatan, semua itu pasti Tuhan mempunyai tujuan yang jelas, dan tujuan itu biasanya juga tidak kecil. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyatakan hadirat Allah yang nyata. 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ya, jadi mukjizat itu juga menyatakan di samping kuasa, juga menyatakan perintah.
Jadi kalau Tuhan memberikan perintah, Tuhan pasti bisa melakukan segala-galanya buat kita, ya. Asal perintah itu benar-benar dari Tuhan, bukan karena pikiran kita atau karena pandangan kita. Ya, dengan tadi dinyatakan bahwa engkaulah Allah yang hadir di tengah-tengah Israel, ya. Jadi sekali lagi, ya, banyak orang baik yang percaya maupun yang tidak percaya kurang beriman adanya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, biasanya manusia itu ingin melihat yang nampak dengan mata jasmaninya saja. Ya, mereka ingin sekali bertemu dengan Tuhan, namun mereka tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka ingin sekali mukjizat terjadi dalam hidupan mereka, tetapi mereka tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini tentu sangat sulit terjadi mukjizat. Ya, kalau kita mau, kita lihat contohnya kayak misalnya Nabi Elisa. Ya, dia bisa merasakan hadirat Tuhan, dia bisa, ataupun Nabi Elia, dia terus bersekutu dengan Tuhan, dia patuh pada Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan dia jalankan, dia sering beribadah, dia sering berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia juga selalu melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Tuhan, yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dia tidak melakukannya. Ya, jadi banyak orang yang bertanya kepada saya, bagaimana, ya kan? Kita kok gak bisa merasakan hadirat Tuhan, kita kok gak bisa merasakan kuasa Tuhan, kita kok gak bisa merasakan mukjizat yang berasal daripada Tuhan. Ya, padahal seharusnya menurut firman Tuhan kita sudah memperoleh kuasa tersebut. Mari kita lihat di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu apa? Ya pasti seperti Bapaknya, penuh kuasa. Ya, Yesus disebut anak Allah, ya, karena dia memiliki kuasa seperti Allah. Ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa mereka yang ingin menerima, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya sudah menerima kuasa tersebut dari Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa mewujudkan kuasa tersebut atau kita tidak bisa merasakan kuasa tersebut? Jawabannya yang tadi saya bilang, karena kita percaya apa yang kita lihat saja, karena semuanya kita ingin bukti. Karena kita berarti melihat dengan perkataan saya, dengan ucapan bibir saya, bukan dengan hati, bukan dengan iman, ya, lain. Dan memang yang tidak kalah pentingnya saya katakan tadi, ya, kita harus hidup sesuai kehendak Allah. Buktinya apa? Rasul-rasul itu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hidup sederhana, mereka tidak jatuh dalam dosa, mereka rajin beribadah, mereka rajin memberikan firman, memberitakan firman Tuhan dan seterusnya. Sehingga kita lihat begitu mudah sekali mereka melakukan suatu mukjizat. Ya, bahkan yang tadi kayak Petrus, bayangannya saja bisa menyembuhkan. Ya, Paulus dengan sapu tangan atau kain bekasnya saja juga mampu menyembuhkan atau mengusir roh-roh jahat. Ya, inilah yang tidak kita dapatkan. Kita maunya lihatnya hasil, tapi prosesnya tidak mau kita jalani. Ya, nah kalau prosesnya tidak mau kita jalani, tentu hasilnya juga tidak akan kita dapatkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berlangsung dengan hasil yang seketika. Ya, Lukas 5 ayat 25. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ya, semua mukjizat yang didasarkan berdasarkan kuasa Tuhan itu mempunyai hasil yang seketika. Misalnya ketika orang lumpuh itu dibawa di hadapan Yesus atau para rasul, setelah didoakan langsung sembuh. Ya, dampaknya kelihatan. Kalau orang nggak bisa jalan atau lumpuh, langsung dia bisa melonjak-lonjak, bahkan kegirangan, berjalan, berkian kemari. Jadi tidak ada lagi misalnya kalau orang lumpuh disembuhkan terus pasti jalannya terpincang-pincang. Ya, tidak mungkin. Ya, itu bukan mukjizat. Ya. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Ya, hal ini sekali lagi perlu mendapat perhatian kita, karena sekarang banyak sekali hamba Tuhan yang tadi saya katakan, mau di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, yang mempertontonkan suatu mukjizat dalam tanda kutip tentunya. Ya, saya terus terang tidak sedang menghakimi mereka atau saya mengatakan dalam posisi pro dan kontra. Tetapi bagi saya yang terpenting adalah
apakah mukjizat itu dilakukan sesuai dengan firman Tuhan? Apakah Alkitabiah apa yang mereka lakukan, baik prosesnya maupun hasilnya? Ya, tidak mungkin seorang hamba Tuhan dikatakan dapat membuat mukjizat hanya di mimbar saja. Ya kan, di mimbar itu maaf saja bisa dilakukan berbagai macam settingan. Bahkan di jalan raya pun bisa dibikin settingan. Ya, tetapi kita lihat Yesus, para rasul bertemu siapa saja lagi jalan. Ya, Petrus tadi ketika masuk bait Allah, ada orang yang lumpuh, langsung dia bisa sembuh. Ya, jadi tidak mengenal tempat. Ya, kalau sudah mengenal tempat, ada hamba Tuhan yang hanya bisa melakukan mukjizat di panggung. Nah, ini harus hati-hati. Ya, karena yang saya katakan, kalau kita nonton di YouTube pun ada orang yang membongkar, ya, seorang hamba Tuhan yang menyembuhkan, ya, kakinya tidak sama panjang, kemudian tiba-tiba katanya, ya, bisa panjangnya sama. Ya, terus dibongkar oleh video lain bahwa bagaimana posisinya di dalam kamera dan seterusnya, dan ternyata orang yang dikatakan kakinya sudah sama itu sampai hari ini pun masih pincang. Ya, tapi sekali lagi saya tidak menghakimi. Saya hanya ingin memberikan contoh-contoh bahwa apa yang saya katakan itu benar bisa terjadi. Settingan itu ada dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya, tapi tentu saya tidak menggeneralisir semua hamba Tuhan melakukannya. Kalau ada hamba Tuhan yang memang diberikan karunia untuk penyembuhan, kita tahu ada 9 karunia, ya, mereka kalau diberikan karunia oleh Tuhan, itu saya sangat senang, ya. Apa artinya? Karena itu benar-benar akan menolong kehidupan sesama kita, menolong kehidupan manusia. Ya, penyembuhan orang yang sakit, terutama orang yang tidak mempunyai uang atau orang yang miskin, ya, mereka benar-benar satu-satunya cara berharap hanya terjadinya mukjizat, berserah kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan bisa menurunkan hambanya yang penuh kuasa, sekali lagi saya sangat mendukung. Ya, jadi jangan bilang kalau saya ini anti hamba Tuhan yang melakukan mukjizat, tidak. Ya, tapi saya hanya mengingatkan bahwa mukjizat-mukjizat tersebut harus sesuai dengan Alkitab yang tadi sudah saya tentukan. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan suatu mukjizat hanya untuk seorang hamba supaya dia dipermuliakan. Nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Bahkan itu bisa saya katakan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jadi untuk itu sekali lagi kita sebagai jemaat Tuhan harus berhati-hati, ya, terutama di dalam KKR, di dalam suatu ibadah yang besar misalnya, ya. Ini sama sekali banyak sekali yang saya katakan tadi settingan, ya. Kalau benar ini terjadi dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, maka itu ada perbuatan yang sangat jahat yang menodai nama Tuhan. Kenapa? Karena menganggap bahwa orang yang tidak mengerti menganggap wah, ternyata Tuhan orang Kristen tidak berkuasa. Buktinya mereka melakukan settingan, pura-pura, ya kan, mengelabui jemaat. Wah, ini sangat berbahaya, ya. Sekali lagi, ya, jadi kita harus hati-hati di dalam menentukan suatu mukjizat. Demikian juga dalam kesaksian, ya, banyak sekali orang-orang yang memberikan kesaksian. Ya, saya juga tidak menggeneralisir mereka semua. Ya, sebagian ada yang benar mereka menerima mukjizat dari Tuhan, tapi sebagian lagi kita harus hati-hati, sangat hati-hati sekali, karena saya merasa di dalam kesaksian mereka banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, banyak hal-hal yang tersembunyi, ya, karena di dalam video seperti ini bisa saja dia mengutara apapun juga, ya, tidak bisa, tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada seterusnya, ya. Ya, jadi inilah yang saya katakan, kita sebagai jemaat Tuhan jangan mau dibodohi. Ya, kemudian yang keempat yaitu tanpa campur tangan manusia atau melalui proses yang panjang yang biasa manusia lakukan. Ya, kita lihat di Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Kita tahu dalam proses ini, proses kelahiran Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus juga sama, ya. Maria mengandung itu tanpa adanya melalui proses normal seperti manusia, yaitu persetubuhan. Tetapi ini ada proses yang di luar normal, ya, yaitu atas kuasa
Roh Kudus, Maria bisa mengandung, ya. Demikian juga kalau kita perhatikan semua mukjizat yang terjadi tidak boleh ada campur tangan manusia. Ya, kalau ada campur tangan manusia hati-hati. Ya, kalau ada seorang yang berkata bisa membuat mukjizat dengan mempergunakan media, misalnya dengan obat-obatan maupun dari tumbuh-tumbuhan, dari kedokteran, dari obat, dari menyan, alat-alat kedokteran misalnya, dan lain-lain sebagainya, maka saya pastikan itu tidak alkitabiah, itu bukan mukjizat menurut firman Tuhan. Ya, jadi satu-satunya media yang boleh dilakukan dalam mengadakan suatu mukjizat hanya berdoa kepada Tuhan. Ya, tidak boleh pakai media lainnya lagi. Ya, kemudian kita lihat lagi bahwa di dalam cerita Alkitab hampir tidak pernah ada media yang dilakukan untuk penyembuhan. Memang tadi mungkin bayangan, sapu tangan ada, ya. Tetapi umumnya yang disebutkan di dalam atau kebanyakan di dalam Alkitab itu adalah langsung, ya, tidak mempergunakan media, hanya berdasarkan doa, ya. Semua bekerja atas kuasa Tuhan, ya, bukan karena adanya kuasa media tersebut. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen harus bisa membedakan mana yang berakibatkan langsung dan mana yang tidak berakibatkan langsung. Yang biasa dilakukan semua mukjizat itu secara langsung. Sedangkan para rasul, ya, kalau Yesus melakukannya secara langsung semua. Ya, sedangkan para rasul tidak dapat melakukan secara langsung dalam arti kata mempergunakan kekuatannya sendiri. Ya, tapi para rasul itu diberikan kuasa. Makanya di dalam setiap kali pembuatan mukjizat, mereka itu selalu mengatakan dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Ya, inilah kuasa. Kalimat inilah yang berkuasa jika dipergunakan oleh orang yang benar di mata Tuhan. Ya, tadi tidak bisa dalam nama Yesus orang Nazaret ini berkuasa dipakai oleh setiap orang, tidak bisa. Memang namanya berkuasa, tetapi yang memakainya juga harus seizin Tuhan, harus perkenanan Tuhan, baru terjadi kuasa atau mukjizat tersebut. Ya, jadi kita sekarang sudah tahu beberapa faktor atau ciri-ciri. Jadi kalau kita melihat suatu mukjizat, jangan langsung terpaku saja. Ya, apalagi mukjizatnya pakai kain ditutup-tutup, pakai apa? Wah, itu benar-benar bukan mukjizat, tapi itu adalah sulap. Ya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Pada umumnya terjadi suatu mukjizat bagi manusia adalah untuk kebaikan hidup manusia. Yang saya katakan, ya, mukjizat tidak pernah dipamerkan, tapi untuk kebaikan hidup manusia atau seseorang. Ya, apakah mukjizat itu berupa penghukuman terhadap manusia? Juga bisa. Mukjizat tidak terharus selalu dalam kacamata kita adalah berkat. Ya, misalnya sembuh itu adalah suatu berkat, ya. Tetapi bisa juga suatu penghukuman. Misalnya terjadinya air bah. Ya, itu juga mukjizat. Tidak mungkin dalam waktu seminggu itu langsung dunia ini bisa dipenuhi oleh air. Ya, tidak mungkin, ya. Kemudian juga tulah di Mesir. Ya, tujuannya apa? Supaya membuat manusia percaya akan kuasa Tuhan, supaya manusia menuruti firman Tuhan, supaya manusia tidak melanggar firman Tuhan. Ya, jadi ada tujuannya. Ya. Jelas sekarang ya. Jadi saya mau katakan misalnya air bah tadi ya, itu juga merupakan suatu mukjizat karena air bah itu terjadi atas kuasa Tuhan. Ya, seketika dan tidak dipengaruhi atau tidak ada campur tangan manusia siapapun juga. Ya, tujuan daripada air bah jelas supaya manusia mengubah pola hidupnya dari hidup berdosa menjadi manusia hidup dalam kekudusan, memberikan suatu contoh. Ya, kalau kita manusia ini terus hidup di dalam dosa, maka kalau Tuhan muak, maka Tuhan bisa menjatuhkan hukuman. Ya, kemudian terjadi sepuluh juga sama. Ya, di mana zaman Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, itu juga suatu mukjizat. Tujuannya adalah memperlihatkan kuasa Tuhan yang sangat besar di atas segala makhluk apapun,
dan memperlihatkan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apapun juga terhadap ciptaannya. Ya, juga suatu peringatan juga kepada bangsa Israel supaya mereka menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Ya, demikian juga dengan mukjizat yang di zaman Elia maupun di zaman Elisa, memperlihatkan kepada manusia bahwa Tuhan hadir dan Tuhan dapat bekerja melalui manusia yang hidup berkenan di hadapan Allah. Tujuannya sama, ya, mengingatkan kepada manusia bahwa kuasa itu besar, kuasa Tuhan itu sangat besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalimat ini sering kita dengar, ya. Kemudian kita lihat juga pada zaman Yesus misalnya. Ya, mukjizat diperluas lagi, mulai dari mengubah air menjadi anggur, penyembuhan berbagai penyakit manusia, membangkitkan orang mati, mengusir kuasa kegelapan atau setan, sampai memberikan kuasa kepada manusia, itu kepada para rasul atau kepada kita sekalipun yang orang percaya. Ya, tujuannya adalah apa? Supaya manusia pada zaman itu, khusus bangsa Israel, percaya bahwa dialah sang Mesias. Ya, kemudian juga pada zaman Rasul kita lihat juga mengingatkan betapa besar kuasanya. Ya, pada zaman itu mereka sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dilakukan oleh gurunya, yaitu Yesus. Tujuannya apa? Yaitu memberikan bukti bahwa janji-janji Tuhan Yesus adalah nyata bagi manusia yang hidup, yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita mau menggali lagi, banyak sekali sebenarnya contoh-contoh yang kita bisa dapatkan. Namun karena kesimpulan dari adanya suatu mukjizat itu, yaitu tidak pernah Tuhan menyatakan kuasanya melalui mukjizat untuk hal yang sia-sia saja. Ya, tadi sudah beberapa contoh saya buktikan, saya jelaskan, saya bahas bahwa semua mukjizat yang dilakukan dari zaman Musa sampai ke zaman para rasul tidak pernah dipakai untuk kemuliaan orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tidak pernah. Ya, kita ingat, apalagi kita sebagai murid, ya, Paulus mengatakan tidak boleh kita bermegah diri atas diri kita. Ya, namun yang sekarang terjadi, banyak orang yang menyatakan mukjizat yang seakan-akan sia-sia saja, tidak jelas gitu tuh. Dia melakukan mukjizat, misalnya penyembuhan di mimbar. Apa sih gunanya? Untuk dipertontonkan orang, untuk menyatakan kehebatan dia, untuk dia dinyatakan kerohaniannya bahwa dia sangat rohani. Oh, dia sangat hebat dipakai Tuhan. Ya, tidak pernah. Ya, kalau dia memang diberi karunia untuk penyembuhan, dimanapun dia dapat melakukan penyembuhan itu, tidak usah di mimbar saja. Iya kan? Di dalam pertemuan, di jalan, di dalam kantor, di mana mereka ketika melihat seorang sakit di mal-mal misalnya, ya langsung dia sembuhkan. Nah, itu baru asli kuasa atau karunia penyembuhan atau diberi mukjizat, karunia mukjizat, ya. Jadi, namun ada satu hal yang menarik untuk disimak dan sering juga yang menjadi pertanyaan, ya. Apakah kuasa atau mukjizat itu berlaku juga bagi diri seseorang yang dipakai Tuhan untuk membuat mukjizat? Misalnya orang yang dipakai atau diberi karunia oleh Tuhan untuk karunia kesembuhan. Apabila dia sakit, bisakah dia menyembuhkan dirinya semua? Nah, pertanyaan ini sangat menarik, ya. Ya, misalnya kuasa mukjizat, namun sebelum kita membahas itu kita harus mengerti dulu, ya. Kuasa suatu mukjizat dinyatakan itu adalah semua atas kehendak Tuhan, ya. Tidak ada seorang atau sesosok manusia apapun juga yang bisa mempengaruhi keputusan atau menghalangi keputusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka itu bisa terjadi, dan sebaliknya juga kalau Tuhan tidak berkehendak, maka itu tidak akan bisa terjadi. Jadi kalau ada seseorang yang diberi karunia atau kuasa untuk penyembuhan, maka orang tersebut bisa menyembuhkan orang lain. Tentu yang tadi saya katakan, tidak semuanya harus berkenanan daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan melihat misinya apa yang ingin dicapainya. Ya, jadi belum tentu pasti sembuh walaupun orang tersebut mempunyai kasih karunia daripada penyembuhan. Ya,
Jadi hal ini penting untuk diketahui. Jangan sampai kalau menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian, ya, atau sebagian orang yang bisa memberikan komen yang negatif, ya kan? Masa dia itu bisa menyembuhkan orang lain tetapi tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, di video ini belum viral, tapi ada seorang pastor yang biasa menyembuhkan tiba-tiba kena COVID. Ya, banyak orang yang bersikap negatif. Ya, apakah ini selama ini dia berpura-pura, menipu, bohong dan seterusnya? Saya mau katakan tidak. Tapi sekali lagi, saya tidak ada posisi menyatakan hal itu karena saya tidak melihat secara langsung. Tapi yang saya ingin saya katakan bahwa tidak semua orang yang diberi kasih karunia itu juga bisa menyembuhkan. Makanya sebenarnya hal yang terbaik adalah kalau memang orang itu benar-benar diberi kasih karunia untuk menyembuhkan, sebelum dia menyembuhkan dia harus berdoa dulu kepada Tuhan. Yesus kan juga melakukan seperti itu. Gak bisa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, tidak bisa. Dia harus meminta hikmat dari Tuhan dulu. Tuhan, apakah saya boleh menyembuhkan orang ini atau tidak misalnya, atau dengan cara lain. Ya, saya mendapat hikmat, mendapat suara dari Tuhan. Saya yakin orang yang diberi kuasa untuk penyembuhan pasti juga bisa mendengar suara Tuhan. Nah, sehingga perbuatannya tidak sia-sia. Bagaimana kalau misalnya saya diberi kasih karunia penyembuhan, lalu saya dengan sembarangan menyatakan dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Tiba-tiba tidak ada yang sembuh. Bukankah itu saya mempermalukan Tuhan saya? Ya kan, tetapi saya harus berdoa dulu dalam hati. Tuhan, apakah orang-orang ini boleh saya sembuhkan? Atau bisa saya sembuhkan? Kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak bisa. Ya kan, kalau Tuhan bilang oke, ya pasti bisa. Sama seperti Petrus yang lakukan, yang tadi, yang kita baca. Ya kan, semua orang dijejerkan di pinggir jalan. Semua orang membawa yang berpenyakit ke hadapan Petrus. Ya, dan Alkitab mencatat semua mereka disembuhkan. Tidak ada satu orang pun yang terlewat. Itu yang disebut dengan mukjizat. Ya. Tapi yang jelas, apakah benar seseorang, misalnya saya diberi surat kuasa penyembuhan, kalau saya sakit, apakah saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri? Ya, kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa sembuh. Walaupun saya diberi karunia penyembuhan. Kita lihat aja Nabi Elisa di 2 Raja-Raja 13-14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Ya, jadi kita 2 Raja 13-14 ini sudah dinyatakan bahwa Elisa yang begitu, nabi yang dipakai begitu hebat oleh Tuhan pun tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Bukan karena dia bohong atau tidak dapat menyembuhkan, tidak dapat membuat mukjizat, tetapi memang kehendak Allah. Ya, jadi jangan heran atau mencurigai seseorang yang beri kasih karunia penyembuhan tetapi tidak dapat menyembuhkan diri mereka sendiri. Semua itu sekali lagi dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya bagi mereka yang diberi kasih karunia, jangan sombong. Jangan berpikir, oh karena saya dulu bisa menyembuhkan orang, terus saya pasti menyembuhkan orang. Belum tentu. Apalagi sudah timbul rasa kebanggaannya, sudah timbul rasa kesombongannya. Ya, karena sekali lagi yang harus dinyatakan adalah kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan nama orang yang dipakai Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, Yesus disalib pun diolok-olok oleh orang yang lewat, mengajak orang itu, mengatakan bahwa bagaimana dia bisa menyelamatkan orang tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mari kita lihat di Matius 27 ayat 42. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi jangan heran, ya, Tuhan Yesus pun, ya, kalau mau untuk turun dari salib, apakah Yesus tidak sanggup? Oh, jauh pasti sanggup. Ya, Yesus membangkit orang mati aja bisa kok. Bagaimana turun dari salibnya tidak bisa walaupun dalam keadaan terikat atau terpaku.
Ya, tetapi yang menjadi pegangan semua ini adalah bahwa semua ini ketika Yesus berperan sebagai seorang manusia, sebagai anak, ya, dia harus memang dikirim. Maksudnya Yesus dikirim ke dunia ini adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau Yesus itu tidak mati di kayu salib, berarti tujuannya tidak tercapai. Nah, makanya Yesus juga tidak berdoa untuk hal itu. Ya, pasti doanya menurut kehendakmu yang terjadi. Ya, kalau Yesus turun dari salib, ya kita semua tidak ditebus dosanya sampai hari ini. Ya, jadi tujuannya sekali lagi harus jelas. Ya, tidak hanya sekedar melakukan mukjizat dan mukjizat. Ya, kita masih ingat bahwa melalui suatu doa, suatu mukjizat itu dapat dinyatakan, artinya doa tersebut memang dijawab oleh Tuhan, yaitu dengan meluluskan permohonannya. Hal ini sudah banyak kita saksikan di zaman para rasul, di mana mereka sebelum atau di dalam membuat mukjizat selalu disertai dengan doa kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Yesus ketika masih hidup sebagai manusia, ya, di bumi ini, selalu berdoa meminta persetujuan atau bantuan dari Bapa untuk apa yang harus dilakukannya. Jadi hal yang terpenting, apakah suatu mukjizat dapat dinyatakan atau tidak, itu tergantung, tidak semata-mata tergantung pada iman seseorang. Ya, karena banyak juga orang yang berkomentar terhadap suatu doa yang tidak terjawab dengan mengatakan bahwa wah, kamu berdoanya kurang iman sih, atau pendeta yang tidak dapat melakukan mukjizat, oh pendetanya kurang iman sih. Ya, bukan tergantung, memang iman merupakan faktor yang penting, tetapi bukan satu-satunya atau bukan yang paling penting. Ya, yang paling penting untuk mengabulkan suatu permohonan atau suatu mukjizat adalah kehendak Tuhan. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Mari kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, ini harus digarisbawahi. Kita meminta sesuatu kepadanya boleh, harus meminta, namun harus sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi kalau kita baca ayat tadi, faktor yang paling utama terjadi suatu mukjizat, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, sedangkan faktor iman itu bisa menentukan, bisa juga tidak. Ya, karena kita tahu Yesus pun doanya pernah ditolak oleh Bapa yang ada di surga. Apakah Yesus kurang beriman ketika berdoa? Tentu saja tidak. Ya kan? Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa-Ku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya, jadi Tuhan Yesus pun ketika di dunia ini, ketika berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa yang ada di surga. Ya, walaupun juga di dalam ayat Alkitab banyak ayat-ayat yang membahas mengenai cara berdoa atau doa bagaimana yang bisa dikabulkan. Namun dari semuanya itu yang terpenting adalah menurut kehendak-Mu, ya, kehendak Tuhan. Karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa menandingi atau bisa merubah keputusan atau kehendak Tuhan. Sama seperti Maria, ya, ketika akan mengandung Yesus, Maria juga mengatakan terjadilah menurut kehendak-Mu, atau di dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan juga menekankan terjadilah menurut kehendak-Mu. Ya, jadi kalau kita berdoa, kita merasa doa kita sudah lama tidak dikabulkan atau tidak dijawab, maka kita harus memikirkan kembali. Demikian sama dengan mukjizat juga. Kalau kita meminta karunia mukjizat itu tidak terus kunjung datang, mungkin kita bisa diberikan karunia yang lain, karena karunia kan ada 9. Ya, tidak melulu harus karunia mukjizat atau karunia penyembuhan. Ya, memang sekali lagi berdoa itu memerlukan iman daripada si pendoa sendiri. Karena kalau tidak beriman atau dengan kata lain berdoa dengan tidak sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar doa itu tidak akan terkabul. Namun sekali lagi, iman bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi doa kita. Ya, berulang-ulang saya tekankan supaya jangan gagal paham. Ya, kalau kita meminta dengan tidak beriman, tentu itu bisa saja dikatakan juga mencobai Tuhan.
coba-coba ya. Kalau berhasil oke, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tetapi kita juga akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan mukjizat itu tidak perlu iman daripada orang yang meminta atau orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ya, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Saya buktikan misalnya dalam cerita Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Saudara-saudara Lazarus baik Marta maupun Maria keduanya tidak beriman kepada Yesus. Bahkan Marta berani mengatakan bahwa Lazarus sudah mati untuk selama-lamanya. Walaupun Yesus mengatakan Lazarus akan dibangkitkan dari kematian. Ya, Marta tidak percaya. Ya, Marta mengaku kebangkitannya nanti pada akhir zaman. Kita lihat di Yohanes 11 ayat 23 dan 24. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24 kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, sedangkan orang yang ingin dibangkitkan yaitu Lazarus sudah mati. Orang mati pasti tidak beriman atau tidak mempunyai iman lagi. Jadi demikian juga dengan orang-orang di sekeliling Yesus, ahli-ahli Taurat, ahli Farisi, para penonton masyarakat lainnya, itu bukanlah orang yang beriman. Jelas orang tidak mau, ya. Dari cerita tersebut jelas iman satu-satunya, iman bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan terjadinya mukjizat tersebut, ya. Namun sekali lagi iman juga tidak mempengaruhi, ya. Dari beriman sangat kuat pun tidak akan terjadi suatu mukjizat kalau Tuhan tidak menghendakinya. Itu intinya. Ya, sekarang kita akan membahas apakah hubungan antara iman dan mukjizat. Setelah kita mengetahui panjang lebar saya tadi bahas, kita mendapatkan landasannya. Bagaimana suatu mukjizat dapat terjadi, apa itu mukjizat, faktor-faktor mukjizatnya apa saja, tujuan daripada mukjizatnya apa saja, itu semua sudah kita bahas. Ya, banyak orang Kristen yang menganggap bahwa dengan adanya mukjizat maka itu bisa berarti meningkatkan iman orang Kristen. Pernyataan tersebut tidak salah seluruhnya, namun juga tidak benar seluruhnya. Ya, dengan berpatokan itulah maka banyak orang Kristen mengharapkan pendeta atau gembalanya bisa membuat mukjizat, terutama mukjizat penyembuhan yang sekarang ini banyak diminta orang dalam COVID-19 ini. Ya, sehingga tidak jarang untuk memenuhi permintaan tersebut ada sebagian hamba Tuhan yang mencoba mengelabui, menipu jemaatnya dengan settingan yang tadi saya katakan, ya. Jadi bukan mukjizat tapi akal-akalan daripada hamba Tuhan karena mereka tidak mendapatkan karunia penyembuhan, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, namun tekanan atau desakan dari jemaat menginginkan mukjizat daripada nanti jemaatnya pindah ke gereja lain, ya kan? Ya udah dibikin settingan saja. Tetapi sekali lagi ya, saya tidak menggeneralisir semua hamba Tuhan, ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah benar ada hubungannya atau hubungan yang cukup erat antara iman dan mukjizat? Jawabannya tentu saja ada, ya. Karena tadi dalam setiap mukjizat iman orang-orang percaya itu pasti akan naik, ya. Peristiwa ini dan demikian juga kita lihat dalam peristiwa Lazarus. Ya, kita lihat di Yohanes 11 ayat 48. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Jadi dalam ayat ini jelas, dengan adanya kebangkitan Lazarus, iman orang-orang percaya pada Yesus itu pasti meningkat. Yang nggak percaya menjadi percaya, yang sudah percaya makin meningkat. Ini jelas, ya. Tapi nanti kita lihat apakah meningkatnya itu selamanya atau ada kebaikan atau ada keburukannya, ya. Tetapi dalam melihat sebuah mukjizat itu saya katakan ada dua kemungkinan, yaitu mukjizat yang berasal daripada Tuhan, ada juga mukjizat yang berasal daripada iblis atau si jahat. Hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Karena untuk itulah maka sebagai jemaat Tuhan kita harus bisa berhati-hati dalam menaruh kepercayaan kita terhadap suatu mukjizat. Misalnya kita lihat di Keluaran 7 ayat 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi ketika Musa itu melemparkan tongkat menjadi ular, orang-orang di Mesir, ahli-ahli sihir di Mesir dengan bantuan iblis, dengan bantuan si jahat juga bisa melakukan yang sama. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan berpikir semua mukjizat itu pasti berasal daripada Tuhan, ya. Tetapi
kita ada tandanya ya. Kalau mukjizat berasal dari pada Tuhan itu pasti lebih hebat ya. Dan yang diperbuat oleh si jahat itu pasti akan dikalahkan oleh mukjizat yang berasal daripada Tuhan. Ya, misalnya kita lihat juga di Keluaran 7 ayat 12 ya. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Jadi walaupun sama-sama ular, namun ular daripada Harun bisa memakan tongkat-tongkat daripada si Elisir. Demikian juga mukjizat daripada si jahat itu terbatas. Ya, kita kalau baca terus mengenai 10 tulah sampai tertentu mereka berhenti. Tidak bisa lagi meneruskan tulah yang Tuhan Allah lakukan atau Bapa yang di surga yang lakukan. Ya, misalnya kita baca di Keluaran 8 ayat 18. Para ahli itu pun membuat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengalahkan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Ya, jadi mukjizat yang berasal daripada Tuhan itu suatu ketika akan kelihatan. Ya, sedangkan mukjizat yang berasal dari Tuhan tidak terbatas. Karena memang Tuhan kita juga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Ya, jadi sekali lagi mengandalkan mukjizat dari iman menurut hemat saya adalah kurang tepat. Karena kalau itu yang menjadi landasan, menjadi hasrat daripada kita untuk beriman, maka iman itu cepat goyah. Ya, ketika kita tidak mendapatkan mukjizat lagi. Apalagi di zaman sekarang yang saya katakan, mukjizat sudah sangat jarang terjadi atau sangat sukar. Bukan karena kuasa Tuhan yang makin lemah, tetapi justru kehidupan manusia yang bertambah jahat. Sehingga kuasa Tuhan pun makin menjauhi umatnya. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka menjauhkan hidupnya daripada Tuhan. Ya, sebenarnya bangsa Israel ini adalah bangsa yang paling banyak menerima atau melihat mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan, terutama dalam masa kepemimpinan Musa. Ya, namun kita lihat mereka tidak beriman sepenuhnya. Ketika diberi makan dia beriman, ketika tidak ada minum aja mereka langsung tidak beriman lagi kepada Tuhan. Selalu bertanya, apakah Tuhan ada di sekeliling kita? Apakah memang kita masih dalam perlindungan Tuhan dan seterusnya? Ya, ini yang menjadi masalah. Ya, jadi kita bisa lihat betapa rapuhnya iman yang dibangun berdasarkan mukjizat. Namun jangan juga tergesa-gesa kita menghakimi orang yang bergumul dalam kesesakan, ya kan? Ya, asal bukan karena dosa mereka masuk ke dalam kesesatan, bukan karena dosa mereka, tetapi justru berjalan di atas jalan Tuhan atau di atas firman Tuhan, maka mereka lah yang akan memperoleh iman yang kuat. Ya, kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, jadi kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, jangan cepat mengambil satu ayat, tetapi kita memang harus melihat dengan teliti. Ya, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan para rasul, di mana mereka ketika memberitakan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka mendapatkan kesesakan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Bahkan sampai mati pun, menemui ajal mereka pun, mereka mengalami siksaan yang luar biasa tanpa mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Ya, jadi jangan juga dipikir kalau ada orang yang diberi kasih karunia Tuhan pasti semuanya enak sesuai dengan pikiran kita. Oh tidak. Ya, bisa saja mengalami hal-hal yang justru lebih berat. Ya, namun saya katakan mereka semua dapat melalui dengan baik, bahkan tanpa mengeluh sedikit pun mereka menerima hal tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Karena iman mereka benar-benar iman yang sudah mencapai taraf yang tinggi, yang mungkin sudah mencapai hampir sempurna. Jadi iman dan mukjizat itu tidak memberikan jaminan secara langsung hubungannya, walaupun harus kita akui ada hubungannya. Ya, namun iman kita yang selalu tergantung kepada mukjizat, kiranya ini harus kita perbaiki. Jadi kalau dulu ketika kita baru percaya kita melakukan mukjizat, kita mendapatkan berkat, sudah kita diberikan berkat, maka kita harus berubah iman ini. Jangan terus imannya seperti anak kecil yang minta susu terus, ya.
Ya, kita lihat contohnya juga di dalam perjanjian baru, di mana Yesus katakan bahwa banyak kota yang sudah mendapatkan mukjizat, tetapi ternyata iman mereka tidak bertumbuh dengan baik. Yaitu di Matius 11 ayat 20 dan 21. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabul. Jadi tidak semua orang yang melihat suatu mukjizat itu bisa beriman dengan baik. Memang ada, puji syukur, tapi mereka biasanya saya katakan tadi, ketika mereka menerima mukjizat, menerima berkat yang luar biasa, kemudian mereka tetap percaya, walaupun mereka mulai masuki kesesakan, pergumulan, mereka tetap beriman. Nah, ini yang baik, terus menerus. Namun ada juga orang yang imannya tipis, ketika seperti bangsa Israel yang saya katakan tadi, ketika menerima mukjizat, ya imannya ada, oh ya, Tuhan baik, menyediakan semua kebutuhan kita. Tetapi ketika tidak ada makanan, tidak ada minuman, mereka mulai bersungut-sungut dan mulai meninggalkan Tuhan. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi saya katakan kita harus benar. Nah, iman itu sebenarnya baiknya dari mana timbulnya? Dan kita baca, kita sudah tahu, yaitu di Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi untuk memperoleh iman yang baik, Alkitab mengatakan bahwa itu dapat diperoleh dengan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana yang harus didengar? Tentu firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tertulis di dalam Alkitab, yang berdasarkan Alkitab, yang penafsirannya juga harus lurus dan benar. Ya, jangan ditunggangi oleh berbagai kepentingan. Ya, jadi apakah itu firman itu pedas, pahit, asam, tajam, atau tumpul, atau apapun juga kita harus terima. Ya, yang penting harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang ketika mukjizat dinyatakan, sekali lagi banyak orang menjadi percaya. Namun iman seperti ini, saya ulang-ulang kembali, adalah lemah. Sebaliknya ketika firman Tuhan diberitakan, maka itu akan menjadi baik jiwa. Kita masih ingat khotbah Petrus yang menuai 3.000 orang yang percaya sekaligus, yaitu di Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Ya, kita lihat betapa dahsyatnya firman Tuhan yang ditaburkan dan bekerja untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan kejadian ini tidak hanya terjadi pada zaman para rasul. Zaman sekarang pun banyak sekali orang yang mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan, juga bersedia untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terutama di negara-negara atau di kota-kota yang memang belum banyak orang yang menerima Yesus. Ya, misalnya di Thailand, udah mulai, di India banyak juga, di China apalagi sudah mulai dituai banyak sekali. Ya, mungkin bukan hanya 3.000, puluhan ribu, bahkan sudah jutaan sekarang dituai orang yang di China. Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, daripada kita menunggu mukjizat yang tidak kunjung datang, ya karena kesalahan manusia, bukan karena kesalahan Tuhan tentunya, lebih baik kita membuka telinga dan mata kita mengajak saudara, anak kita, cucu kita, ya, dan yang lain-lain untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, agar mereka juga bersedia untuk menerima kabar baik ini demi keselamatan mereka. Ya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan mengenai hubungan antara iman dan mukjizat atau berkat. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.